Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi konsep dasar dari penganggaran. Anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama, atas nama Putu Sinta Cahayani dengan NIM 1917-25-1036, yang kedua Nikade Juni Lestari dengan NIM 1917-25-1050, yang ketiga yaitu Nyoman Sri Prasabita Padukuhan dengan NIM 1917-05-1057, yang keempat yaitu Kadek Windayani Purnama Newi dengan NIM 1917-05-1064, yang kelima yaitu dengan anggota atas nama Iputu Indra Yuprianto dengan NIM 1917-05-1169. Adapun materi yang akan kami presentasikan, itu yang pertama pengertian anggaran dan penganggaran, yang kedua ciri-ciri anggaran, yang ketiga fungsi anggaran, yang keempat jenis anggaran, yang kelima peninjauan dan pengesahan anggaran, yang keenam faktor yang berpengaruh dalam penyusunan anggaran. Untuk bab pertama akan dijelaskan rekan saya. Pengertian anggaran dan penganggaran. Yang pertama, pengertian anggaran. Menurut Munandar, mengatakan bahwa budget atau anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk unit atau kesatuan moneter, dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Dalam anggaran tersebut, satu kegiatan dan satuan uang mempunyai posisi yang sangat penting. Artinya segala kegiatan dan kuantifikasikan ke dalam suatu satuan uang sehingga dapat diukur efisiensi dan efektif kegiatan yang dilakukan. Tersebut disimpulkan bahwa anggaran adalah komitmen manajemen yang berhubungan dengan harapan tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Pengertian penganggaran. Menurut Navarin, bahwa penganggaran adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Christina, bahwa membedakan istilah penganggaran dan anggaran, yaitu penganggaran perusahaan atau budgeting merupakan suatu proses perencanaan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam suatu bentuk kegiatan dan satuan uang untuk memproyeksikan operasi perusahaan. Deskripsi dari perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk atau format laporan yang disebut dengan anggaran atau budget. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri anggaran. Ciri-ciri anggaran yang pertama yaitu rencana yang sistematis. Anggaran mencakup serangkaian rencana keuangan yang digambarkan di masa depan. Oleh karena itu, ada beberapa asumsi dalam anggaran tersebut yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Yang kedua, meliputi seluruh kegiatan organisasi. Anggaran berisi mengenai semua rencana untuk acara yang terorganisir dengan baik yang terkait dengan pendapatan, pengeluaran, dan juga pembiayaan. Yang ketiga yaitu dinyatakan dalam unit moneter. Anggaran berisi mengenai rencana kegiatan yang harus diselesaikan dengan satuan moneter dalam jumlah perkiraan yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu berlaku dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Anggaran mencakup rencana kegiatan dalam periode tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Next. Menurut Mulyadi pada tahun 2001, ciri-ciri anggaran yang baik yaitu yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, anggaran berisi kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
dalam anggaran. Yang keempat, usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran. Yang kelima, sekali disetujui, anggaran dapat diubah di bawah koordinasi tertentu. Dan yang terakhir, secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis serta dijelaskan. Next. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Secara garis besar, fungsi anggaran terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis dalam pikiran secara menyeluruh dan akan memberikan cerminan yang lebih nyata dalam suatu unit atau uang. Menurut Navarin, pada tahun 2004, perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Perencanaan strategis sering dijelaskan sebagai rencana jangka panjang yang biasanya melibatkan aktivitas publik. Sementara itu, perencanaan taktis merupakan perencanaan jangka pendek yang menyangkut aktivitas secara terperinci. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Dalam hal ini anggaran membantu dalam kegiatan pengendalian. Yang pertama untuk menetapkan standar kerja, yang kedua mencegah terjadinya penggunaan dana yang berlebihan, yang ketiga anggaran dijadikan dasar modal dalam setiap kegiatan, sehingga aktivitas secara tidak langsung dapat terikat dalam anggaran. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi koordinasi. Dalam hal ini kegiatan anggaran dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, menempatkan penggunaan dari modal pada bagian-bagian yang menguntungkan dan seimbang dengan program-program perusahaan yang telah ditentukan. Menurut Navarin, pada tahun 2010, semua fungsi anggaran di suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi, yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Dalam fungsi ini, tujuan jangka panjang, jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang ingin digunakan, dan lain-lainnya. Dalam fungsi ini terkait dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai di masa yang akan datang. Kemudian fungsi yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Setelah semua keinginan yang dihasilkan dan dicapai di dalam perusahaan sudah ditetapkan, selanjutnya perusahaan harus mencari sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut, mulai dari upaya untuk mendapatkan bahan baku dan menemukan mesin yang diperlukan untuk mengolah bahan-bahan tersebut. Kemudian mencari tenaga kerja dan kualifikasi yang diperlukan dan mencari modal diperlukan untuk menghasilkan produk yang sudah direncanakan. Fungsi yang ketiga yaitu actuating, yaitu penggerak. Setelah sumber daya yang dibutuhkan didapatkan, maka tugas manajemen selanjutnya yaitu memberikan perintah dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga bisa digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Harus dikerahkan setiap sumber daya yang ada, saling mengkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi controlling atau pengendalian. Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh untuk mengikuti masing-masing fungsi, maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa sumber daya berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat oleh perusahaan. Fungsi ini berkaitan dengan upaya dalam memastikan bahwa setiap sumber daya perusahaan dapat berperan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis anggaran. Dalam menyusun suatu anggaran, perusahaan dapat berpedoman pada beberapa jenis anggaran. Yang pertama, berdasarkan lingkup dan intensitas penyusunannya, dibagi menjadi 2, yaitu anggaran parsial dan juga anggaran komprehensif. Anggaran parsial yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkupnya yang terbatas. Contohnya, anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja. Yang kedua, anggaran komprehensif, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang lebih besar dan menyeluruh. Contohnya, seluruh kegiatan perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia, ataupun administrasi. Yang kedua, yaitu berdasarkan fleksibilitasnya, dibagi menjadi 2, yaitu anggaran tetap dan anggaran kontinu. Anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun untuk periode tertentu serta besar dananya sudah ditentukan lalu disusun rencana mengenai revenue, cost, dan expense. Yang kedua, anggaran kontinu, yaitu anggaran yang disusun tetap
dan secara periodik akan dilakukan penilaian kembali atau revisi. Yang ketiga yaitu berdasarkan periode waktunya dibagi menjadi dua, yaitu anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran jangka pendek yaitu anggaran operasional yang disusun untuk rencana operasi atau kegiatan dalam suatu periode akuntansi. Sedangkan anggaran jangka panjang yaitu anggaran yang disusun untuk rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu yang lebih dari 1 tahun. Saya akan menjelaskan tentang bagian yang kelima, yaitu peninjauan dan pengesahan anggaran. Anggaran laba tahunan awalnya akan disiapkan oleh pihak manajer divisi dan berdasarkan rencana jangka panjang dan pedoman-pedoman tambahannya. Anggaran tersebut lalu ditinjau dan disahkan oleh pihak manajemen senior sebelum awal tahun baru. Idealnya, laba yang dianggarkan oleh setiap divisi haruslah sesuai dengan potensi laba divisi yang bersangkutan. Karena laba-laba divisi dibatasi oleh sumber daya manusia, fasilitas, produk, dan pasar yang ada. Maka dari itu, pada umumnya perubahan besar antara satu tahun dengan tahun berikutnya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, tinjauan anggaran tradisional bertolak belakang dari keadaan tahun berjalan ditambah uraian perubahan-perubahan tahun yang akan datang yang mungkin terjadi bersama dengan dampaknya keuangan dari perubahan-perubahan itu. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor yang berpengaruh dalam penyusunan anggaran. Yang pertama ada faktor internal yang terdiri dari data. Data yang dimaksud yaitu kumpulan informasi yang didapatkan perusahaan selama belum beroperasi dengan cara melakukan survei maupun dengan selama perusahaan masih beroperasi. Data yang dikumpulkan ini akan berisikan informasi detail seperti data penjualan selama beroperasi, data pembukaan rekening tabungan, data peminjaman kredit, dan sebagainya. Pentingnya data ini akan dipakai sebagai acuan alokasi dana pada tahap penyusunan anggaran. Yang kedua ada pendapatan tahun lalu yang dapat mencerminkan kinerja operasional perusahaan melalui pendapatan periode sebelumnya agar periode tahun ini dapat meningkat. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu dalam penyusunan anggaran ini harus dicermati anggaran yang harus dikeluarkan untuk membiayai sumber daya manusia. Semakin besar sumber daya manusia, maka semakin besar pula dana yang harus dianggarkan. Yang keempat ada modal kerja, karena modal kerja sebagai bagian yang sangat vital, maka pengalokasian modal kerja harusnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang akan tersusun pada penganggaran. Dan terakhir ada fasilitas perusahaan, yaitu selama kegiatan operasional dibutuhkan fasilitas penunjang agar kegiatan operasional dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Yang kedua ada faktor eksternal yang terdiri dari persaingan. Adanya persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk berinovasi pada hal-hal baru dan membuat strategi sebaik mungkin akan dapat bertahan dalam persaingan. Selanjutnya ada faktor alam, karena keadaan alam yang dapat diprediksi seperti banjir yang dapat membuat kegiatan operasional terganggu. Kemudian ada tingkat penghasilan masyarakat. Tingkat penghasilan masyarakat akan sangat berpengaruh pada daya konsumsi. Semakin besar penghasilan dimiliki, maka semakin besar pula konsumsinya. Kemudian ada inflasi. Inflasi merupakan keadaan di mana meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dan terakhir ada agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dan adat istiadat akan berbeda di setiap daerahnya. Karena perbedaan inilah yang akan menyebabkan perbedaan konsumsi pada akan kebutuhannya yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih.